Inilah gambar yang berhasil terekam kamera saat orang yang diduga mirip Julia Perez memasuki lift sebuah rumah sakit di kawasan Pluit, Jakarta Utara beberapa hari lalu. Pihak rumah sakit melalui dokter yang memeriksa kondisi Jupe membenarkan kalau artis seksi itu datang dengan keluhan pusing hingga membuat dirinya sempoyongan. Namun menurut pengacara Malik Bawazir, ambruknya Jupe ini sama sekali tak berkaitan dengan persoalan hukum yang kini melilit dirinya. Kami tahu sakitnya bukan shock, ya. Sakitnya itu sakit syaraf yang itu menimbulkan pain yang sangat menyiksa buat dia gitu. Kalau keluhan aja sih beliau sempoyongan, pusing sempoyongan, terus rasa sakit di belakang belikat yang hebat sekali itu aja. Tapi tidak kan dia pakai kolar kan gitu. Sementara kan nanti kan masih seminggu kan ini kita kontrol nanti. Kita lihat seminggu kita lihat. Yang penting sempoyongan. Kalau enggak nanti jadi vertigo. Gitu. Kalau vertigo nanti jadi bisa ya kata bisa jadi stroke segala macam lah. Mudah-mudahan tidak lah. Biar sembuh, biar orang bekerja dengan baik lagi. Hasil pemeriksaannya itu pemeriksaan. Dengan berbekal surat keterangan dari dokter yang menyatakan kalau dirinya memang harus istirahat selama 6 minggu, Jupe buru-buru melayangkan salinan surat keterangan ini ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang sebelumnya telah menetapkan status buron pada Jupe. Soal predikat buron yang sempat melekat pada diri Jupe, Malik Bawazir menganggap kalau itu tidaklah tepat. Sementara pihak kejaksaan tetap akan memantau gerak-gerik Jupe bahkan setelah masa izinnya berakhir. Yang penting, Jupe tidak pernah buron. Mengingat proses penegakan hukum itu harus profesional dan berkeadilan. Mekanisme eksekusi ya itu harus didasarkan kepada pasal 270 KUHP, di mana sampai saat ini pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur belum pernah menerima salinan surat putusan. Itu dulu ditunggu. Salinan surat putusan harus diterima menurut pasal 270 KUHP. Mekanisme surat pemanggilan sampai sekarang Julia belum pernah menerima surat panggilan langsung kepada dirinya secara patut dan baik berdasar undang-undang. Nah kemudian nanti setelah 6 minggu ternyata dia tidak memberikan surat lagi, maka kami akan bertindak untuk kami cari lagi. Kebetulan saya tugas di sini menurut jadwal sampai tanggal 15 Mei. Kalau 6 minggu dari sekarang berarti masih ada waktu 1 bulan setelah surat ini habis. Nah dalam waktu 1 bulan itu kita tunggu. Nah sekarang kan dia kan mencari keadilan. Sudah dapat keadilan dari Mahkamah Agung, ya kalau sudah dapat yang dicari mestinya kan dimanfaatkan kan gitu. Sakit yang mendera Jupe memang memaksa dirinya untuk menjalani perawatan serta istirahat. Dan Jupe memilih beristirahat total di rumah ketimbang dirawat di rumah sakit. Sebagai kuasa hukum Jupe, Malik Bawazir meyakini kalau usai masa penyembuhan nanti Jupe akan siap menjalani proses hukum yang sudah menantinya. Dewi, untuk proses eksekusinya sendiri, otomatis nanti setelah Julia dinyatakan sehat oleh dokter yang bersangkutan, ya, Julia memang sudah siap kok untuk menjalani apa yang menjadi ketetapan dan dia akan tunjukkan bahwa memang dia adalah warga negara yang baik. Tentunya, ya, mentaati hukum, tentunya juga dengan satu proses penegakan hukum yang harus berkeadilan, bukan proses penegakan hukum yang terburu-buru, bukan proses penegakan hukum yang tergesa-gesa. Karena untuk mengeksekusi seseorang itu dasarnya harus pasal 270 KUHP, di mana ditentukan di situ adalah salinan surat putusan, ya, bukan petikan putusan. Dan dari surat rekomendasi dokter untuk melakukan satu terapi bahwa memang Julia sering bolak-balik untuk melakukan terapi. Persoalan yang dihadapi Jupe ini bermula saat dirinya terlibat pertikaian dengan pedangdut Dewi Persik saat syuting sebuah film pada bulan November 2010 silam. Dalam putusan persidangan di Pengadilan Tinggi, Jupe dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.
Upaya Julia Perez yang mengajukan banding ke pengadilan tinggi ini amat disayangkan oleh Dewi Persik. Harusnya kasus Julia dan Dewi dari awal bisa dilakukan pendekatan pidana secara restoratif justice. Ya, itu yang saya pikir selama ini tidak pernah dilakukan, lantas kemudian at the end of the day sekarang ya tiba-tiba Julia mendapatkan satu putusan kasasi yang mengharuskan dia menjalani masa hukuman. Ini tidak ada menang dan kalah dalam kasus ini. Menurut pendapat saya, baik Julia maupun Dewi sama-sama kalah dalam kasus ini. Pertikaian yang melibatkan dua wanita seksi ini terjadi saat Jupe dan DP membintangi sebuah film yang mereka bintangi. Jupe dan DP pun sama-sama melaporkan kejadian yang mereka alami. Seyogyanya menurut Bawazir, produser dan sutradara yang menggarap film yang dibintangi oleh Jupe dan DP ini angkat bicara demi meluruskan persoalan. Saya pikir sudah selayaknya produser ya, dan sutradara yang terlibat dalam pembuatan film tersebut juga harus angkat bicara, harus bisa dengan sangat elegan menunjukkan dia punya moral obligation yang baik dan melakukan perlindungan hukum terhadap artisnya. Ingat, produser harus dikenal dengan hasil karya ciptanya yang baik ya. Harus bermartabat, harus karena prestasi dikenal, bukan karena sensasi.